Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan. NIM saya 642203844. Perkenalkan nama saya Karasa dengan NIM 4220373. Perkenalkan nama saya Nuasa Sikaliantara dengan NIM 64220354. Perkenalkan nama saya Putri Melika Widianti dengan NIM 6422036. Perkenalkan nama saya Sabina Mulia Yuliana dengan NIM 6422039. Jadi di sini kami ingin membuat tutorial di mana cara mengolah data menggunakan SPSS. Pertama akan dijelaskan oleh Nuansa. Di sini saya akan kasih tutorial tentang X1, tentang disiplin kerja. Di sini ada 11 item. Habis itu kita masuk ke SPSS. Kita masukkan X1 sampai X11. Lalu kita masukkan totalnya. Terus dari situ kita ubah desimalnya menjadi 0. Semua kita ubah menjadi 0. Lalu semua desimal sudah diubah jadi 0, kita ubah measure-nya menjadi scale. Kita ubah semuanya menjadi scale. Sudah kita ubah semua, habis itu kita masuk ke sel untuk ini habis itu kita copy semua dari 4 sampai ke bawah. Nah, di sini mentoknya sampai 44. So kita paste, copy, masuk lagi ke SPSS, masuk ke data view, kita pencet di sini, kita paste. Sudah, habis itu kita analyze, masuk ke correlate, lalu pilih yang bivariate. Di sini kita pindahkan eh, X1 sampai ke total. Kita pindahkan ke sebelah kanan variabel. Oke, habis sudah dipindahkan, kita pencet OK. Habis itu sama seperti tadi kita analyze, scale, kita pilih yang label analisis. Caranya sama seperti tadi, tapi ini kita pindahkan sampai 11. Sudah ini kita pindahkan ke sebelah. Kita pencet statistik. Pilih yang scale if term delete. Habis itu oke. Nah, di sini tuh sudah kasih judulnya X1 disable kerja, habis itu oke. Habis dari situ hasil dari correlate X1.1 0,58, X1.2 0,629, X1.3 0,594, X1.4 0,624, X1.5 0,699, X1.6 0,698, X1.7 0,589, X1.8 0,553, X1.9 0,679, X1.10 0,664, X1.11 0,608. Habis itu saya mau ke hasil dari reliability statistik
Crownback alpha dari 11 item itu jumlahnya 0,845. Habis itu saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mengerjakan X2-nya, yaitu pelatihan. Di sini X2-nya ini ada 10 item. Kita masuk ke SPSS-nya. Kita bikin dulu X2.1 sampai 10. Total. Lupa. Selanjutnya di sini desimalnya kita ubah ke 0 semua, sama seperti X1 tadi. Ya, sorry, ya, kita lanjut lagi. Ini udah 0 semua desimalnya. Sekarang ke measure-nya kita ubah anon menjadi scale. Setelah itu, kita ke data view. Kembali ke Excel. Kita salin semuanya, datanya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, oke. Setelah itu kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita pindahin semua ke variables dari X1 sampai total. Lalu kita klik OK. Kita lanjut lagi. Balik lagi ke sini. Terus klik Analyze. Pilih Scale, Reliability. Kita pindahin lagi semua, kecuali totalnya, ke Items. Terus Statistik. Nah, ini kita pilih Scale if item delete. Setelah itu kita chat Continue. Ini kita ubah menjadi X2 pelatihan. Oke. Nah, kita udah dapat datanya. Dari tabel correlation X2 ini, kita dapat X2.1 sebesar 0,752, X2.2 sebesar 0,745, X2.3 sebesar 0,669, X2.4 sebesar 0,719, X2.5 sebesar 0,717, X2.6 sebesar 0,583, X2.7 sebesar 0,484, X2.8 sebesar 0,616, X2.9 sebesar 0,637, X2.10 sebesar 0,615. Selanjutnya kita ke reliability-nya. Kita lihat data statistiknya, yaitu crown batch alpha-nya ini sebesar 0,850 dari 10 items. Selanjutnya, untuk Y-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan variabel Y-nya, yaitu kinerja. Di sini ada 11 item atau 11 pertanyaan. Kita ke SPSS dulu ya.
totalnya. Ah, di sini desimalnya masih 2. Kita ubah jadi 1, jadi 0 semuanya. Di sini measure-nya kita ubah menjadi scale, sama seperti sebelumnya. Hmm. Lanjut, kita ke data view-nya. Sini kan udah ada semua ini. Nah, kita copy dulu dari Excel-nya. Kita copy dari Y1 sampai 100 nih. Terus kita copy, lalu kita ke SPSS. Di sini kita paste. Lalu kita ke analyze, ke correlate, terus ke pivot. Nah, di sini semuanya di dipindahin ke variabel ya. Sampai totalnya juga pindahin ke variabel. Kita oke. Nah, kita ulang, kita ke data view lagi. Kita ke analyze lagi, terus ke scale, terus ke liability analyze. Lalu ini sampai 11 aja. Sampai total. Nah, ya, kita pindahin ke items. Terus kita ubah statistiknya. Nah, ini udah betul. Lalu ininya diganti jadi Y kinerja. Kinerja. Kita oke. Nah, ya. Di sini ada hasil correlation-nya. Y1 itu hasilnya correlation-nya 0,643. Terus Y2 itu 0,553. Lalu Y3 itu ada 6 0,628. Lalu ada Y4 itu 0,580. Lalu ada Y5 itu ada 0,549. Lalu ada Y6 itu ada 0,744. Lalu ada Y7 0,588. Ada Y8 0,734. Ada Y9 0,696. Lalu ada Y10 0,603. Lalu ada Y11 0,707. Nah, lalu kita ke reliability statistiknya. Di sini ada upfront batch alpha-nya itu 0,853 dari 11 item atau juga 11 pertanyaan. Kita lanjut ke selanjutnya ketemu saya. Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis dari variabel X1 dan X2 untuk menentukan valid atau tidaknya dengan menggunakan R hitung. Nah, di sini sebelum menghitung menentukan valid atau tidaknya, kita harus mengetahui nilai R tabel. Jadi untuk mengetahui nilai R tabelnya adalah mencari dengan menggunakan rumus N dikurang 2 dikali 0,05. Hasilnya R tabelnya itu 100 dari jumlah responden yang mengisi dikurang 2 sama dengan 98 dikali 0,05 sama dengan 0,1966. Itu dari di atas yaitu tabel untuk tabel R tabel.
Nah, di sini ketemunya 0,1966. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan X1 disiplin kerja. Untuk nilai R hitung X1-nya itu 0,585, yaitu lebih besar daripada nilai R tabel yaitu 0,1966 dan dinyatakan valid. Selanjutnya itu X2-nya, X2.1, X1.2 itu 0,629 itu lebih besar juga daripada 0,1966 dan dinyatakan valid juga. Dan X1.3-nya itu hasilnya 0,594. Itu juga lebih besar daripada 0,1966 dan dinyatakan valid. Selanjutnya ada X4 itu hasilnya 0,624. Itu juga di atas dari 0,1966 dan dinyatakan valid juga. Selanjutnya ada X5, X5 1.5 itu hasilnya 0,699 lebih besar dari nilai R tabelnya 0,1966 dan dinyatakan valid. Selanjutnya untuk X1.6 yaitu 0,698 lebih besar dari 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X1.7 0,589 itu juga sama lebih besar daripada 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X1.8 itu 0,553 lebih besar juga dari 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X1.9 0,679 lebih besar daripada nilai R tabelnya 0,1966 dan dinyatakan valid. Selanjutnya X1.10 hasilnya 0,664 lebih besar juga dari 0,1966 dan dinyatakan valid. Dan X1.11 hasilnya 0,607 lebih besar juga dari 0,1966 dan dinyatakan valid. Selanjutnya untuk variabel X2 yaitu pelatihan. Nah, untuk R hitungnya untuk X2.1-nya 0,752 juga sama lebih besar daripada 0,1966 dan dinyatakan valid. Selanjutnya ada X2.2 hasilnya 0,745 dan lebih besar juga dibanding nilai R tabel yaitu 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X2.3-nya juga sama 0,669 lebih besar daripada 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X2.4 ya 0,719 lebih besar juga daripada 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X.5 itu hasilnya 0,717 lebih besar juga dari 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X2.6 juga sama hasilnya 0,58 lebih besar dibanding nilai R tabel 0,1966 dan dinyatakan valid. Dan untuk X 2.6 itu maaf X 2.7 0,484 dia lebih besar daripada 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X 2.8 hasilnya 0,616 lebih besar juga daripada 0,1966 dan dinyatakan valid. Untuk X 2.9 hasil 0,637 lebih besar juga daripada nilai R tabel yaitu 0,1966 dan dinyatakan valid. Dan untuk X 2.10-nya juga sama 0,615 lebih besar daripada nilai R tabel 0,1966 dan dinyatakan valid. Dan untuk variabelnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan eh, penjelasan mengenai variabelnya yaitu kinerja. Di sini yang dilihat nilai R tabelnya 0,1966 tetap. Lalu dimulai dari nilai R hitung yang pertama Y1 itu 0,643. Dilihat dari angkanya itu lebih besar daripada nilai R tabel, maka data dinyatakan valid. Lalu yang kedua itu ada Y2
nilai R hitungnya itu sebesar 0,553 lebih besar dari nilai R tabel, maka dikatakan valid. Lalu yang ketiga tuh Y3, nilai R hitungnya itu sebesar 0,628 lebih besar daripada nilai R tabel, maka data dinyatakan valid. Yang keempat, atau mungkin Y4 bisa dibilang itu besarnya sebesar 0,580 dan itu lebih besar dari nilai R tabel 0,1966, maka dinyatakan valid. Lalu yang kelima Y5 itu data R hitungnya sebesar 0,549 lebih besar daripada nilai R tabel, maka dinyatakan valid juga. Yang ke Y6 atau yang keenam itu juga 0,744 R hitungnya, nilai R tabel 0,1966 lebih besar juga, maka dinyatakan valid. Lalu yang ketujuh atau Y7, R hitungnya sebesar 0,588 lebih besar juga dari R tabel, maka dinyatakan valid. Lalu yang kedelapan atau Y8 itu sebesar 0,734 lebih besar daripada nilai R tabel, maka dinyatakan valid juga. Yang ke-9 juga yang ke-9 atau Y9 itu 0,696 itu lebih besar juga daripada nilai R tabel, maka dinyatakan valid juga. Lalu Y10 0,603 lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Dan yang terakhir Y11 nilai R hitungnya sebesar 0,707 lebih besar daripada nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Lalu di sini ada tabel di mana menjelaskan tentang alpha Crunch Bunch. Sesuai dengan ketentuan itu, jika nilai alpha Crunch Bunch lebih besar daripada 0,6, maka dapat dinyatakan valid atau reliable. Atau jika kalau misalnya kurang dari 0,6, maka bisa disebut dengan tidak valid atau tidak reliable. Yang pertama di variabel di sini saya dapat jelaskan X1 itu kan disiplin kerja ya. Crouch bench alfanya itu sebesar 0,845 lebih besar dari 0,6 maka dinyatakan valid. Lalu yang kedua X2 itu adalah pelatihan kerja lebih besar juga. Di sini tertera angkanya 0,850 lebih besar dari 0,6 maka dinyatakan valid juga. Lalu yang ketiga untuk Y yaitu kinerja itu cross bench alfanya itu lebih besar juga 0,853 sama 0,60 lebih besar juga maka dinyatakan valid. Jadi dapat disimpulkan untuk variabel X1, X2 dan Y datanya itu valid, eh, semuanya itu melebihi dari apa aturan-aturan dari cross bench alfanya lebih dari 0,6 dan lebih juga dari nilai R tabelnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupannya Itu dia apa anjir? lu doang. Oke, Oh, mau rame-rame. Masukin aja. Ya, bom hilang. bom hilang. Bom hilang gimana dong? Tempel aja bom-bomnya. Tadi dia mau penutupannya rame-rame lagi anjing. Gak usah. Nah, Saja ini, ini. ya kan? Ya, dah coba. Gimana caranya ini? Jangan asal pencet ah. More ya? Oh. Ya kan gue selesai ini. Bila gini enter geser-geser penting pala lu muncul, pala lu muncul, pala lu gue muncul, pala kamu udah beres. Baik. Data Ngapain? apa cara? Ini bukan. Sorry. Stop. Ini ya, stop aja. Stop ya. Stop ya.